Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Satwa Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update ikan-ikan peliharaan saya di tahun ini ya teman-teman. Karena kemarin ada yang request, katanya suruh review ikan-ikannya yang saya pelihara ya teman-teman. Dan ikan apa saja yang masih ada dan masih saya pelihara. Langsung saja kita mulai lihat ikan yang pertama ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia ya ikan yang masih saya pelihara. Dan ikan ini mungkin ikan yang paling lama berada di sini ya. Dan sengaja saya mulai dari ikan ini duluan ya teman-teman. Karena ya setidaknya kita menghargai ikan yang paling tua ya di rumah saya ini sekarang. Dan untuk ikan ini kurang lebih sudah 10 bulanan saya pelihara, dan kemarin baru selesai saya percobaan treatment dengan menggunakan pakan belut ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat itu bunganya sekarang makin banyak ya. Dan ini sudah tidak saya lanjutkan lagi untuk treatment pakan belutnya karena percobaannya juga saya hanya 1 bulan ya teman-teman. Dan supaya nanti untuk kedepannya kita bisa treatment lagi dengan treatment lain ya. Jadi untuk ikannya sekarang itu kondisinya seperti ini ya teman-teman. Untuk bunga, terus untuk warna ya, untuk warnanya juga sekarang sudah mulai lumayan lebih kuning ya daripada sebelumnya. Dan kemarin waktu saya update hasil treatment dengan pakan belut juga, ini ikannya untuk warna kuningnya sudah seperti ini ya teman-teman. Dan untuk sekarang setelah saya berhentikan atau saya berhenti memberi makan ikan ini dengan belut ya, ikan ini saya ganti pakan dengan menggunakan pakan udang lagi ya teman-teman. Karena untuk udang itu merupakan pakan harian yang biasa saya berikan ke ikan-ikan yang sedang istirahat treatment ataupun yang sedang saya masih belum treatment ya teman-teman, atau masih menunggu pertumbuhan si ikannya dulu ya. Misalkan kita mulai bisa treatment ikan cana maru di ukuran di atas 10. Nah jadi kalau saya pelihara ikan di bawah 10 cm, pasti saya kasih udang dulu ya teman-teman. Saya kasih pakan udang atau pakan seadanya lah, pakan seadanya dulu ya. Dan untuk ikan-ikan yang sudah seperti ini yang sering saya gunakan percobaan untuk treatment ya, sering saya treatment dengan treatment yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah ketika ikannya sedang beristirahat seperti ini, karena untuk sekarang ini treatment yang akan saya gunakan di ikan ini masih belum pasti ya teman-teman, apalagi yang saya akan coba di ikan ini. Dan dari teman-teman juga belum ada yang kasih saran ya. Jadi hitungannya ikan ini sedang istirahat treatment, dan pakan hariannya pun saya kembalikan lagi dengan menggunakan pakan seadanya. Dan untuk sekarang ini yang ada itu hanya udang kering ya teman-teman. Jadi saya kasih udang kering saja ya, karena di samping untuk menaikkan warna, udang kering juga tidak membuat ikan mudah gemuk ya teman-teman. Dan kita coba kasih makan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia ya udang keringnya. Kasih makan ikan ini karena belum saya kasih makan ya untuk hari ini. Nah, ini dia. Kita goda-goda seperti biasa ya, biar menambah keaktifan si ikannya juga ya teman-teman. Oke, kita masukkan. Saya juga agak sedikit takut sekarang teman-teman, karena sudah pernah kegigit ya. Waktu itu saya mau ganti air di akuarium ini dan gosok-gosok kaca, bukan pakai sikat magnet ya teman-teman.
Dan waktu itu saya sedikit kurang fokus ya untuk melihat si ikan, dan hasilnya tangan saya seperti di amplas teman-teman. Jadi si giginya itu kasar ya, dan lumayan agak sedikit berdarah juga. Jadi sekarang saya agak sedikit takut untuk bermain-main atau untuk membersihkan akuarium ikan ini ya, harus fokus pokoknya. Dan oke, mungkin itu saja ya untuk ikan ini. Kita lanjut lagi untuk melihat akuarium yang lain ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk akuarium yang selanjutnya yaitu akuarium yang panjang ini ya. Dan untuk isinya itu ikan-ikan yang minggu-minggu kemarin ya, sudah beberapa minggu saya menantang diri saya sendiri untuk membeli ikan sesuai abjad ya teman-teman. Dan masing-masing itu harusnya ini ada 4, tetapi karena ada kendala ya teman-teman, kadang-kadang di toko ikan hiasnya itu cuma ada beberapa ekor ya sisa, dan ada juga yang mati di perjalanan, ada juga yang mati di sini ya. Jadi ada yang 3, ada yang 4 ya teman-teman isinya di sini. Dan untuk ikan yang kecil-kecil ada juga yang saya pisah ya, karena diserang terus sama ikan-ikan yang ukurannya lebih besar ya teman-teman. Dan untuk akuarium ini isinya masih belum full ya dari A sampai Z, karena masih PR ya teman-teman. Untuk tiap minggu saya hanya belanja ikan 3 jenis ya teman-teman. Dan untuk minggu depan saya akan masukkan atau saya akan mencari ya ikan dari huruf O, huruf R sama huruf T ya teman-teman. Jika teman-teman ingin memberi masukan atau ingin memberi saran ikan apa saja ya dari huruf O, huruf R sama huruf T, silahkan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman, karena saya sangat membutuhkan sekali rekomendasi ya untuk saya sendiri dari teman-teman, supaya tidak bingung lagi ya ketika saya ingin berbelanja ikan baru lagi ya. Dan untuk minggu depan pastinya sebisa mungkin saya akan mencari ikan dari huruf O, huruf R sama huruf T ya. Jika tidak ada, nanti kita ganti dulu ya sama huruf lain yang selanjutnya ya teman-teman, atau huruf lain yang urutannya masih apa ya istilahnya, masih berurutan lah pokoknya. Kalau tidak ada huruf M harus ada huruf N ya, kalau misalkan N tidak ada harus dari huruf O ya teman-teman. Jadi tidak terlalu dilompat-lompat lah, tidak terlalu lompat-lompat huruf juga, tidak terlalu jauh. Dan saya usahakan juga ikannya yang enak dilihat lah pokoknya. Dan untuk ikan yang ada di sini mungkin hanya ikan ini saja teman-teman. Ada ikan komet ya, ada ikan wader pari juga, terus ada ikan emperor tetra ya. Nah emperor tetranya itu tuh ada di belakangnya teman-teman. Nah di bawah lagi ada. Terus ini ada manfish ya, atau untuk challenge ini saya namakan ikan layang-layang ya teman-teman, karena di tempat saya di sini namanya ikan layang-layang ya. Dan untuk manfish dari huruf M harusnya bisa juga ya, dan saya masukkan ikan moli ya teman-teman, tetapi bukan di akuarium ini karena ukurannya terlalu kecil ya. Terus bisa juga angelfish ya dari huruf A. Nah di sini saya masukkan ikan amandae ya teman-teman, amandae tetra, dan bukan di akuarium ini juga ya, sama karena ukurannya kecil-kecil ya. Dan untuk yang lain-lainnya ada sapu-sapu, ada barbir juga ya, ada glowfish, terus ada julung-julung ya teman-teman. Nah itu masih aman-aman lah pokoknya di sini. Untuk ukuran selisih antara ikan ini dengan ikan wader pari itu masih aman ya teman-teman. Dan kalau ikan-ikan tetra yang lain yang belum saya masukkan ke sini itu karena memang tidak apa ya terlalu beresiko, dan waktu saya masukkan ikan danio pun yang gesit ya teman-teman di sini dihajar ya. Dan untuk ikannya mungkin seperti ini ya teman-teman. Kita langsung kasih makan lagi ya ikan-ikan yang ada di sini sebelum kita lanjut untuk mereview ikan yang di akuarium lain ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, kita kasih makan dengan pakan pelet bubuk ya teman-teman. Karena untuk ikan besar pun pelet seperti ini masih bisa kemakan ya. Dan untuk ikan-ikan kecil pun masih pastinya ya, karena tujuan pelet bubuk ini untuk ikan kecil pasti bisa dimakan juga ya untuk ikan-ikan kecil. Kalau misalkan peletnya terlalu besar ya, atau ukurannya itu yang kasar ya teman-teman, nah itu untuk ikan kecil susah sekali sepertinya ya, yang saya lihat sangat susah sekali untuk mereka makan ya. Oke, kita kasih makan ikan yang ada di tank ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ikan-ikan yang ada di sini sedang makan ya. Nah, tuh ikan kometnya ya langsung berada di permukaan terus pokoknya. Nah, dan ikan-ikan kecil tuh, ikan-ikan kecilnya juga makan ya di bawah. Dan ikan yang di bagian dasar pun mereka makan ya. Tetapi untuk ikan sapu-sapu karena di sini masih banyak lumut, jadinya tidak terlalu suka makan pelet ya. Mungkin dia sudah kenyang karena mau siang ataupun malam dia itu bersih-bersih terus ya, makanin lumut yang ada di kaca, yang ada di batu, terus yang ada di akar juga dia makan. Pokoknya lumut-lumutnya itu dia tidak pilih-pilih ya, mau lumut yang hijau ataupun lumut-lumut yang hitam seperti itu, ikannya sudah pasti makan ya. Dan untuk ikan caenya mereka membersihkan makanan-makanan atau membersihkan lumut ya dan sisa pakan yang ada di belakang bebatuan ya teman-teman. Sangat jarang sekali ikan caenya itu keluar ya. Dan kita lanjut lagi untuk melihat tank yang selanjutnya ya. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini ada ikan-ikan cupang saya ya, yang tinggal 6 ekor karena ada yang mati juga, terus ada yang saya kasih ya ke tetangga karena kalau kebanyakan saya tidak sempat ya, tidak terlalu banyak waktu untuk membersihkan tanknya. Daripada tidak terurus ya, tidak terawat, mendingan dipindah tangankan saja ya, atau dikasihkan ke orang lain yang memang mengerti ikan juga ya teman-teman, dan ikan peliharaannya masih belum banyak ya, jadi setidaknya ikannya jadi terawat ya teman-teman. Dan ini masih ada sisa 6 ekor yang belum bermutasi. Di sini ada 3 ya. Nah, yang pertama, yang ketiga, dan yang terakhir ya teman-teman. Dan ini 2 sama ini 1, semuanya sudah bermutasi walaupun masih belum beres ya. Ini jenisnya ikan cupang red koi cooper ya, tetapi untuk warna ini mungkin tersisa yang jelek-jeleknya ya. Dan untuk warna dominannya ini malah menuju warna putih ya. Dan untuk warna merah-merahnya ini sama sekali sudah tidak ada ya teman-teman. Untuk warna merahnya hanya warna putih dan warna hitam saja ya. Dan untuk ikan yang ada di sini kondisinya seperti ini ya teman-teman, tidak apa ya, walaupun kotor tetapi untuk air ini masih bersih ya teman-teman. Hanya kotor di bagian dasarnya saja karena kemarin untuk akuarium cupang ini belum sempat saya sifon ya untuk bagian bawahnya, tetapi untuk air saya ganti ya teman-teman. Dan kita kasih makan juga ikan-ikan yang ada di sini ya. Kita kasih sedikit-sedikit saja karena ini disekat-sekat ya teman-teman. Nah, segitu juga sudah cukup ya, biarkan mereka makan. Dan oke, kita lanjut lagi untuk melihat tank ikan-ikan yang sebetulnya masih masuk ke dalam challenge saya sendiri ya, yang mengumpulkan ikan dari huruf A sampai huruf Z ya, tetapi ini ukurannya masih kecil ya. Oke, langsung saja kita lihat ikan-ikannya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia ya ikannya. Ada satu ikan danio, terus satu ikan harlequin, sama ikan apa ya namanya itu,
ikan, aduh saya lupa lagi, ini irianterina ya teman-teman, ada 1 ekor lagi. Terus ada ikan amandainya 2 ekor ya, ini 1 sama 1 di belakang 1. Lalu ada 4 ikan neon black ya, terus ada 4 ikan molly golden black, sama 4 ikan platy Mickey Mouse ya teman-teman. Nah ini akuariumnya mungkin kekecilan ya, karena sekarang sudah banyak dan sudah lumayan agak besar-besar juga untuk ukurannya. Nanti kalau misalkan kita lihat ikan-ikannya sudah layak ya dipindah, nanti saya akan pindahkan ke tank yang utama ya teman-teman, tank yang panjang tadi yang berisi ikan-ikan lain yang ukurannya sudah besar-besar ya teman-teman. Dan untuk di tank ini airnya juga sama, kemarin saya ganti juga, tetapi yang dulu itu masih ada air daun ketapangnya ya, karena di pengemasan atau di plastiknya itu ada yang memakai daun ketapang ya dari toko akuariumnya, jadi ada yang masuk juga ya. Dan ini masih belum jernih-jernih ya teman-teman, karena saya ganti airnya. Kalau misalkan sudah kelihatan ikannya agak nguncup-nguncup, nah sekarang juga sudah ada yang nguncup lagi. Nah seperti ini ciri-ciri air itu sudah kurang enak ya teman-teman untuk si ikan. Dan kalau misalkan masih belum banyak kotoran-kotoran yang berterbangan, itu masih di batas wajar ya, walaupun lebih bagus itu diganti airnya, tetapi kalau misalkan masih belum ada kotoran-kotoran yang mengambang ya atau bertebaran di airnya dengan kelihatan jelas ya, nah itu masih di batas wajar ya, walaupun kita tunggu seminggu atau beberapa hari ke depannya teman-teman. Dan untuk tank ini mungkin seperti ini saja ya teman-teman. Kita lanjut lagi untuk melihat tank yang lain, dan sebelum kita pindah melihat ikan yang lain, saya akan kasih makan juga ikan-ikan yang ada di sini ya. Nah, sip. Nah, segitu juga sudah cukup ya teman-teman untuk di tank ini, karena untuk jumlahnya ini kurang lebih masih berapa ekor ya, masih belasan lah, masih belasan ekor. Dan ukurannya juga masih ada yang kecil, ada juga yang sudah lumayan besar ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak sebetulnya, yang penting seringnya, dan yang penting itu mereka tidak kelaparan sampai perutnya kecil sekali ya teman-teman, sampai perutnya tipis. Nah kalau sudah seperti itu sangat susah sekali untuk ikannya dibuat aktif ya, karena mungkin ikan juga kalau misalkan kelaparan, ikan pun akan merasakan sakitnya, dan pastinya ikannya akan kurang aktif ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk melihat tank yang selanjutnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk akuarium yang selanjutnya yaitu akuarium yang pendek ini ya, yang pendek tetapi untuk panjangnya ini 1 meter ya, dan untuk tingginya hanya 15 cm. Nah yang dulu itu saya isi ikan gapi ya teman-teman, tetapi karena ada sedikit kendala ya, ikan gapi yang saya masukkan ke sini, yang saya ternak ya di sini, itu kemarin kena wabah ya teman-teman. Entah kenapa ikannya pada lemas-lemas terus mati, padahal untuk air seperti biasa saya jaga ya. Untuk jadwal ganti airnya juga masih sama, tetapi ikannya terkena cacing kamalanus ya teman-teman, atau cacing yang membuat ikannya kurus. Nah itu si ikan gapinya kurang lebih dari 500 ekor, tinggal sisa 80 atau 90 ekoran, saya lupa lagi. Nah itu hanya dalam hitungan beberapa hari ya, kurang dari 3 hari pokoknya ikannya sudah pada mati teman-teman, dan tinggal tersisa hanya 80 atau 90 ekor lah, pokoknya sekitar 80-90 ekoran. Dan sekarang
sisanya itu saya tukar dengan ikan yang saat ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada ikan Platy Mickey Mouse juga, terus ada ikan Molly Golden Blacknya juga walaupun masih kecil-kecil ya. Terus ada ikan Platy Shorttail Red ya teman-teman, atau Platy ekor pedang yang berwarna merah ya. Nah itu ada betinanya satu, dan pokoknya di sini untuk ikan Platy yang ini ada 4 ya, jantan 2 betina 2. Dan untuk ikan Platy Mickey Mouse-nya ini sudah berkembang biak, di sini sudah lumayan banyak tuh, ada yang masih kecil-kecilnya juga ya. Dan burayaknya itu ada yang di batuan di belakang. Terus untuk Golden Blacknya ini ada yang beranak juga dan sekarang sudah ada yang sebesar ini ya teman-teman. Nah ini indukannya saya juga tidak tahu ya ini indukannya sebesar apa, dan tahu-tahu ada ikan-ikan Golden Black yang babyan ya, masih burayak. Terus ada ikan apa namanya, ada ikan julung-julung juga. Nah ini saya dikasih dari teman. Nah ini teman-teman tuh ada ikan julung-julungnya juga, ada 2 ekor ada 3 ekor teman-teman, tapi yang kelihatan hanya 2. Mungkin yang satu lagi ngumpet ya ke bebatuan juga. Dan untuk ikan-ikan yang ada di sini ikan dari kakak saya yang sekarang dia breeding juga ya, sambil pokoknya bisa dibilang sampingan ya, breeding ikan Golden Black, terus breeding ikan Molly Golden Black, terus ikan Platy Mickey Mouse ya, sama ikan komet juga kemarin coba-coba dan ternyata berhasil. Nah terus ikan gapinya dari sini saya pindah juga ke sana, dan di sana alhamdulillahnya masih terselamatkan, sekarang sudah sehat-sehat lagi. Dan untuk sebagai gantinya ya saya tukarkan dengan ikan-ikan yang sekarang teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini sama sekali sudah tidak ada ikan gapi satupun di sini teman-teman. Dan untuk ikan-ikan yang sekarang, ikan jenis Molly ini dan jenis Platy ini sehat-sehat semua teman-teman. Mungkin tank ini tidak cocok ya untuk ikan gapi, entah itu dari suhu air ataupun dari apa ya, saya juga tidak tahu. Pokoknya yang jelas ikannya terkena cacing dan sebagian besar itu tidak bertahan ya, sudah mati semua. Saya sudah obati dengan obat-obatan untuk ikan, semuanya itu sudah hampir semua yang saya tahu dan yang teman-teman saya di sini kasih tahu ya, kasih saran produk-produk obatnya saya sudah coba dan hasilnya masih tetap sama. Kemarin masih ada saja yang mati, dan karena kakak saya juga ingin coba ternak ikan gapi, jadi saya ambil ikan Molly Golden Black sama ikan Platy ya, pokoknya yang ada di sini. Dan untuk ikan gapinya saya kasih ya ke sana, dicoba diternak di sana, ternyata berhasil teman-teman. Jadi ini ikan yang ada di sini itu belum saya update ya di minggu-minggu kemarin, karena di sini juga sudah ada mungkin 1 bulanan. Karena untuk jadwalnya ya Senin sampai Jumat saya biasa upload video, itu full diisi sama updatean treatment ikan cupang, terus challenge yang mengumpulkan ikan dari huruf A sampai huruf Z ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini sekaligus saya update tank ini karena ada perubahan ya di bagian ikannya ya, di bagian yang utama yaitu ikannya. Ini sudah ganti ikannya, sudah beda jenis, dan sepertinya ikan yang ada di sini semuanya sehat-sehat ya. Dan kita langsung saja kasih makan karena mereka sudah mencari-cari makan, sudah mendekat ke kaca akuarium ya teman-teman. Kaca bagian depan itu tandanya ikannya sudah mau makan ya. Sip,
segitu juga sudah cukup ya teman-teman. Tuh, untuk bagian sebelah sana sudah banyak yang berkumpul, terus di sebelah sini juga sudah banyak ya. Nah itu dia, karena di sana ada air yang turun ya teman-teman. Tuh dari sana saya pakaikan ini kemarin pasang selang ya ke atas. Jadi sekarang ada air yang turun ya dari bebatuan sebelah sana. Jadi ikannya yang ingin di kucuran air biasanya suka berkumpul di sini, dan yang ingin air yang tenang biasanya mereka berada di sebelah sini ya teman-teman. Dan untuk jenis ikan platy swordtail ya, platy swordtailnya ini masih belum kelihatan membawa telur ya untuk betinanya, dan kemungkinan besar ini masih lama teman-teman, karena untuk ukurannya ini masih kecil ya untuk ukuran platy swordtailnya ya, karena untuk ekor yang jantannya pun itu masih pendek ya, dan harusnya untuk ekornya itu kurang lebih hampir sama panjangnya dengan ukuran tubuhnya ya teman-teman. Dan oke, itu saja ya untuk tank ini. Kita lanjut lagi untuk melihat tank yang selanjutnya ya. Nah untuk tank yang selanjutnya mungkin sudah tidak asing lagi ya. Di sini ada ikan cana limbata yang baru saja beberapa hari ke belakang habis saya treatment dengan menggunakan pakan untuk menaikkan warna biru ya teman-teman. Nah itu dia, untuk bagian ekor sudah sangat kelihatan sekali ya, walaupun memang masih belum maksimal ya teman-teman. Kira-kira treatment apa lagi yang bisa saya gunakan atau bisa saya coba di ikan ini ya, silahkan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita bergeser ke bagian sebelah sini. Nah di sini ada ikan cana auranti juga ya, yang baru beberapa hari juga sama seperti ikan cana limbata ya, baru beberapa hari habis saya treatment dengan menggunakan pakan katak giling ya teman-teman, dan hasilnya sangat membuat saya puas sekali, karena untuk bagian fin atasnya ini semakin naik ya, semakin gondrong, dan semoga kedepannya ikan ini makin bagus lagi, makin gondrong lagi ya. Dan untuk bagian mental, nah ini sudah enak sekali ya. Tuh. Nah ikannya juga sudah mangap-mangap teman-teman, tapi untuk jam segini ya, karena ini sudah jam 1 pagi ya teman-teman, ini sudah tengah malam, jam 1 pagi atau dini hari ya. Nah ini ikannya barusan sudah mager di bawah, sudah tidur ya teman-teman. Kita coba gedor kacanya sampai dia, semoga dia mau mangap ya teman-teman. Nah. Dan untuk treatment selanjutnya saya juga masih bingung ya, treatment apa yang harus saya coba lagi di ikan ini. Kalau misalkan teman-teman ada saran silahkan tambahkan juga ya di kolom komentar untuk treatment selanjutnya yang bisa saya coba di ikan cana auranti saya ini ya. Nah tuh masih bisa mangap teman-teman, tapi ini sudah lemas ya ikannya. Nah dia langsung kotor teman-teman. Sebetulnya ini saya takut fin bawahnya sama ekornya itu rusak ya, kena pasir, tetapi ya mau gimana lagi, namanya ikan cana auranti, kalau nggak mangap gak seru ya teman-teman. Nah dia untuk ikan cana aurantinya. Lalu di bagian sebelah sini ada ikan cana blue fulcra juga ya, yang tadi juga sudah tidur, tapi karena saya hidupkan lagi lampunya, ikannya sudah flaring lagi ya teman-teman, dan ikannya sangat galak sekali ya. Ini kalau misalkan ikan lain mungkin dinyalakan lampu itu pasti akan sedikit diam ya, akan diam dulu beberapa menit. Kalau yang lumayan itu beberapa detik lah. Tapi ikan ini saya hidupkan lampu itu biasanya kalau misalkan dia sedang mager di bawah, sedang tidur ya mojok, ikannya langsung ke depan dan
langsung ngancing seperti ini ya teman-teman. Tuh, tanpa saya goda pun ikannya masih flaring, dan jika saya kasih tangan seperti ini, saya ajak main ya, nah itu ikannya pasti semakin flaring lagi ya teman-teman. Dan ini sedang saya treatment dengan menggunakan katak giling, baru 2 hari ya teman-teman saya kasih makan pakan katak giling. Nanti saya akan update di hari Jumat ya, semoga ikannya mendapatkan perubahannya dari pakan katak giling ya teman-teman, seperti ikan Channa auranti ya. Oke, mungkin untuk yang ada di sini hanya 3 ekor ya teman-teman. Kita lanjut untuk melihat hewan-hewan peliharaan saya yang lainnya. Nah teman-teman, sebetulnya saya juga masih pelihara burung ya. Ada 1 burung kacer sama 1 burung murai, tetapi burung murainya itu ada di kandang ternak ya. Bukan 1 ya untuk burung murainya, tetapi sepasang ya teman-teman. Sekarang saya sedang coba untuk coba untuk ternak burung murai batu, semoga berhasil ya teman-teman. Tetapi ini saya hanya coba-coba saja untuk ternak burung murai, karena saya sekarang untuk dunia perburungan ini kurang fokus ya. Dan yang masih tersisa pun ini hanya burung-burung yang sangat saya sayangi ya teman-teman, karena yang burung kacer ini saya rawat dari umur 8 hari, masih dari lolohan ya waktu itu. Sekarang umurnya sudah 2 tahun. Dan untuk burung murai batunya itu, untuk yang jantan itu sisa-sisa dulu waktu saya masih main kontes burung ya teman-teman. Dan burungnya itu untuk kelas lat-beran di sini sudah sering sekali masuk nominasi ya, sudah sering membawa piala. Dan yang membuat saya pelihara sampai sekarang, membuat saya sayang ya ke burung murai tersebut, itu karena sekarang ekor si burungnya itu sedang mengalami kendala ya, karena waktu itu kelebihan jemur dan ekor burungnya keriting teman-teman. Tetapi titik tersebut membuat saya sangat sayang dan ingin memeliharanya sampai kapanpun pokoknya. Dan untuk burung murainya, mohon maaf sekali karena ini sudah malam ya. Ini sebetulnya sudah jam setengah 1 ya teman-teman, setengah 1 tengah malam, ini dini hari ya. Nah jadi kalau misalkan saya videokan juga percuma, karena kandangnya itu tidak ada lampunya ya teman-teman. Nanti saya kasih saja video-video yang ada di galeri saya ya. Untuk burung kacernya juga sama teman-teman, dan ini saya perlihatkan hanya dari sini ya, karena kalau misalkan saya ngobrol ini burungnya biasanya langsung bangun lagi dan bunyi-bunyi lagi ya, kasihan. Ini sudah malam dan nanti saya akan matikan juga ya lampunya. Dan untuk video kali ini saya cukupkan ya teman-teman, karena hanya itu saja ya untuk hewan-hewan yang masih saya pelihara ya. Dan oke, itu saja teman-teman untuk ikan-ikan dan burung-burung yang saya pelihara ya. Hanya beberapa ikan. Karena apa? Karena saya merasa kalau terlalu banyak ikan juga tidak bagus ya, karena semakin banyak jenis ikannya dan semakin banyak ikan itu sebetulnya perawatannya juga semakin ekstra ya teman-teman. Daripada ikannya banyak tetapi tidak terawat, lebih baik sedikit tetapi terawat ya teman-teman. Dan yang menjadi kendalanya itu salah satunya kenapa hewan-hewan peliharaan itu menjadi kurang terawat itu sebetulnya bukan karena kita anak tirikan ya, tetapi karena waktu juga ya teman-teman. Yang memang waktu itu kalau lebih banyak hewan peliharaan otomatis kita harus punya lebih banyak waktu ya, supaya semuanya terawat ya teman-teman. Nah mungkin untuk video kali ini hanya itu saja ya, ikan-ikan dan juga burung-burung yang saya masih pelihara.
semoga kedepannya saya bisa punya banyak waktu lagi untuk merawat hewan-hewan kesayangan saya ya, hewan-hewan peliharaan saya. Dan semoga juga dikasih rezeki yang lebih untuk berbelanja hewan-hewan yang saya sukai juga, dan yang saya masih menjadi menjadi impian ya, atau menjadi harapan, beberapa jenis ikan yang ingin sekali saya pelihara tetapi terkendala oleh ekonomi dan juga terkendala oleh waktu saya juga ya, yang terbatas ya teman-teman, karena untuk siang hari saya masih kerja ya teman-teman. Dan untuk konten-konten seperti ini sebetulnya saya itu masih belum mendapatkan hasil ya teman-teman, karena channel saya masih kecil, terus jam tayang saya juga masih rendah ya. Jadi otomatis saya itu masih belum memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi ya teman-teman. Jadi untuk segalanya, pokoknya untuk segala macam yang saya buat, yang saya berikan ke ikan, terus untuk berbelanja ikan segala macam itu masih mengandalkan pekerjaan utama saya ya. Karena untuk konten seperti itu adanya teman-teman, tidak ada yang dikurang-kurangkan dan tidak ada yang dilebih-lebihkan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton channel saya dan selalu mendukung ya, entah itu dengan like dan juga komen ya. Nah, terima kasih banyak pokoknya. Dan kira-kira video apa lagi yang bisa saya buat untuk teman-teman, dan semoga video ini menginspirasi teman-teman ataupun menjadi opsi ya untuk ikan-ikan baru yang teman-teman bisa pelihara ya, untuk menjadi penambah koleksi ikan ataupun hewan-hewan lainnya untuk teman-teman. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih juga yang sudah mendukung ya channel saya ini sampai sekarang. Dan silahkan jika ada saran dan masukan tambahkan di kolom komentar, dan mohon maaf sekali untuk reviewnya mungkin hanya sebentar-sebentar saja ya, karena terkendala oleh durasi juga ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.